Jadi mereka suruh berdoa minta ke Tuhan Yesus gitu Tuhan ya. Yesus. Terus dapat kambing. Dapat kambing. Oh gitu caranya. Iya. Dengar sendiri ya. Ayo doa sama kita aja nggak pakai air gitu kan. Oh, oke. Ajarin doanya, kemudian dikabulin 1 minggu kan, kambingnya datang kan gitu toh. Yang datengin Bapak. Iya. Jadi Bapak mau istilahnya apa? Istilahnya membuat mereka percaya bahwa kalau doa ke Tuhannya Pak Pendeta, mereka dikabulin, gitu. Dikasih kambing. Kasih kambing. Oh ini. Nah kan efektif. Artinya 1 kambing bisa membawa 5 domba yang sesat. Jadi Bapak modal 1 kambing bisa dapat 5 domba yang sesat. Dari 1 keluarga 5 orang kan masuk semua itu. Ya, Itu. masuk gereja semua. Gitu. Oh gitu. Oh caranya gitu. Iya. Berapa lama Pak Agustinus itu melakukan misi itu? 3 tahun. Oh 3 tahun. 3 tahun. Sudah dapat berapa domba Pak? Lebih dari 1000. Dengar sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Nah ya, jadi yang benar begini, kalau pendeta datang harusnya bawa Bible gitu, jangan bawa HP aja gitu ya. Nah, Pak Pendeta Agustinus, nah ini ceritanya datang ke sini nih, kapan datang Pak dari Jogja Pak? Tadi pagi. Tadi pagi? Iya, subuh. Oke, rencananya mau berapa hari Pak di Jakarta? Besok siang kembali ke Jogja lagi. Besok siang? Iya. Jadi datang ke sini cuman mau menginjili Donditan gitu Pak ya? Biar masuk surga gitu Pak ya. Kemarin ada yang begitu Pak, datang sini mau menginjili Donditan biar masuk surga katanya. Nah ceritanya ini kita kasih judul ya malam hari ini, kalah debat pindah agama ya Pak ya. Boleh. Bener nggak Pak? Boleh. Bener. Salaman dulu Pak. Nah, ya bener ya. Ini taruhannya agama dulu. Nah. Oke, nah ceritanya jadi ini Pak Pendeta Agustinus ini sudah berapa tahun Pak jadi pendeta Pak? Kalau jadi pendetanya sejak mahasiswa semester 7. Semester 7? Ya. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 86. 80, saya belum lahir ya. Belum lahir. Nah, ini gimana jadi ini? Kalah debat, pindah agama nih ya. Pak Agustinus Ragil ini dulu juga sudah melakukan misi penginjilan Pak ya berarti ya. Nah sekarang kita nih mau debat atau Bapak mau cerita aja nih? Ada sedikit kisah tentang bagaimana kita mencari domba-domba yang sesat. Oh gitu. Jadi karena kebetulan waktu itu kami melakukan langkah kerjanya itu di wilayah pelosok, terluar dan terisolasi di daerah Gunung Kidul. Oh Gunung Kidul. Ya. Maka sarana yang paling pas adalah sesuai dengan alam. Jadi membagikan pancing. Pancing apa? Buat ikan? Pancing ikan? Dalam bentuk... Oh pancingan maksudnya? Pancingan. Oke, saya pikir bentuk, pancing kail gitu bukan? Dalam bentuk hewan peliharaan. Hewan? Iya. Oh. Ada ayam, ada kambing gitu. Jadi yang paling banyak mereka pilih adalah kambing karena harganya dijual juga lebih mahal daripada ayam. Tapi ayam juga kami berikan untuk penambahan gizi. Tapi paling efektif adalah kenapa kok seperti itu? Karena memang masyarakat situ pada waktu itu pembinaan agama Islamnya juga belum ada.
Masih kurang. Jadi belum ada ustadz, kiai yang maulah ke kampung-kampung kemudian bersosialisasi dengan masyarakat dan kehidupannya seperti itu tuh masih kurang sekali. Ya. Sehingga kita masuk. Saya tanya, Bapak biasanya doa Bapak Ibu mohon sesuatu kepada Tuhannya itu berapa lama dikabulkan? Oh ya. Nah gitu. Nah kita kasih waktu pada mereka. Doa 1 minggu minta kambing kepada Tuhannya dengan sholat malam apa segala macam terserah lah. Oh dikasih waktu 1 minggu. Terus? Nah, setelah itu ternyata nggak dapat kan kambingnya. Ya. Sudah 1 minggu sholat, sudah malam-malam cari air kan. Gunung Kidul waktu itu air susah. Masih cari air. Ya. Terus? Ternyata ayo doa sama kita aja nggak pakai air gitu kan. Oh, okay. Ajarin doanya, kemudian dikabulin 1 minggu kan, kambingnya datang kan gitu. Yang datengin Bapak? Iya. Jadi Bapak mau istilahnya apa? Istilahnya membuat mereka percaya bahwa kalau doa ke Tuhannya Pak Pendeta, mereka dikabulin gitu. Pokoknya Tuhan yang kita sembah itu maha mengabulkan. Oh ini. Gitu. Nggak ada yang minta mobil waktu itu Pak? Nggak ada. Pendeta juga nggak bawa mobil. Pendeta juga nggak ada mobil. Terus? Minta kambing. Dikasih kambing? Kasih kambing. Oh ini. Nah kan efektif. Artinya 1 kambing bisa membawa 5 domba yang sesat. Jadi Bapak modal 1 kambing bisa dapat 5 domba yang sesat. Dari 1 keluarga 5 orang kan masuk semua itu. Ya, masuk gereja semua. Gitu. Oh gitu. Oh caranya gitu. Iya. Nih ya, bocorin nih. Jangan yang susah-susah. Jangan yang susah-susah. Nyari bahan itu jangan yang susah-susah. Ya, kambing, ayam. Apalagi Pak? Modal usaha. Modal usaha berapa? Ya variatif. Ada yang minta modalnya itu cuma 150.000. Buat? Ada dulu itu banyak loh 150.000. Buat jualan apa Pak maksudnya? 150.000. Jualan kulaan gaplek. Oh gaplek. Ya. Kulaan gaplek, terus kayu bakar. Ya. Seperti itu. Oke, dikasih kambing, kasih ayam, kasih modal, usaha, buat dagang gaplek. Ya. Itu mereka udah pindah agama tuh Pak? Iya. Berapa lama Pak Agustinus Kalau melakukan? yang tercepat itu 1 bulan. Apanya 1 bulan Pak? Yang tercepat. Pindahnya? Iya. Oh bukan, maksudnya berapa lama Pak Agustinus itu melakukan misi itu? 3 tahun. Oh 3 tahun. 3 tahun. Sudah dapat berapa domba Pak? Lebih dari 1.000. Dengar sendiri ya. Dan kalau nggak percaya, saya ajak ke lokasi sana. Serius ini. Dalam 3 bulan, beliau dapat 1.000 orang Islam. 3 tahun. Sorry. 3 tahun. 3 tahun. Dapat 1.000 orang Islam lebih. Masuk Kristen. Ya lebih kurang. 3 tahun. Berarti 3 tahun 1.000. Berarti 1 tahun kira-kira ya itu paling cepat di Gunung Kidul, yang lainnya agak sulit-sulit itu. Oke. Ya. 3 tahun dapat 1.000 domba. Cilacap sama. Cilacapnya dari mana? Cilacap di Kawonganten. Oh Kawonganten. Jero Legi. Kampung gua soalnya. Kawonganten Jero Legi. Kawonganten Jero Legi. Oh. Terus Wangon di Wangon juga Pak? Di Banyumas itu di Kalibagor. Kaliwori, Sokaraja, kemudian Gedung Bandeng. Ya. Oh alah. 3 tahun Pak ya. Satu tim berapa orang tuh Pak? Kami 11 orang. Wih banyak juga ya. Itu banyak. Sebelah nyebar. Iya. Jadi ada tim cari informasi. Oke. Dari situ itu masyarakatnya berapa orang, taraf kehidupannya seperti apa, kemudian aktivitas hariannya apa saja. Nah itu kedua orang. Oke. Kemudian yang tim yang kedua itu mencari informasi tentang pendidikan. Karena dari pendidikan itu. Dari nalar nalar mereka itu kita tahu sejauh mana mereka akan menyerap apa yang kita sampaikan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah
fanatisme terhadap agamanya. Fanatismenya. Nah, itu Bapak punya tim, ada yang bagian ini cari informasi dan segala macam, nanti ada bagian yang beli kambing gitu Pak ya? Ya, ada yang bagian beli kambing. Nanti ada bagian yang nganterin kambing gitu ya? Iya, jadi kan misalnya ini satu kampung kayak kemarin itu kan di Panggang, di Desa Giri Sekar itu, satu desa itu butuh 50 ekor kambing. Waduh, jadi belinya itu ada tim pengadaannya. Belinya borongan? Cari ke kampung-kampung. Waduh. Di wilayah situ juga. Wilayah Gunung Kidul juga. Oh, jadi beli kambingnya di situ buat kasih orang situ juga? Jadi wilayah Gunung Kidul belinya. Terus kasih tahu juga itu kan dakwah. Untuk tuku kambing gue ngopo toh? Harus dikasih kono kae gitu. Mau dikasih ke sana. Lu kenapa? Karena mereka memang butuh. Siapa yang butuh boleh minta sama saya kan gitu orangnya itu. Tapi suruh doa dulu. Gitu. Terus nggih napa nggih? Ngobrol-ngobrol. Terus mana kayak berita yang bagi-bagi kambing kan gitu. Oke. Jadi marketing kayak MLM lah gitu. Jadi mereka suruh berdoa minta ke Tuhan Yesus gitu Tuhan ya. Yesus. Terus dapat kambing. Dapat kambing. Oh, gitu caranya. Dengar sendiri ya. Enak tuh daripada berbelit-belit. Ya. Berbelit-belit. Masuk surga. Jalannya ini lagi ya. Jadi nggak usah bilang masuk surga dulu baru belajar gitu ya. Penalarannya kan repot. Kalau bilang masuk surga dulu baru belajar, orang nolak. Iya, pasti. Tapi kalau doa sama Tuhan Yesus besok dapat kambing, beneran kasih kambing. Iya, dapat Oke. Nah, itu jadi efektif Pak ya? Efektif. Buat nyari domba gitu Pak ya? Pintar juga ya. Tukar kambing dengan domba. Nah, jadi buat para pemirsa, ini pelajaran. Ini mantan pelaku berarti ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau tadi saya sebutin pendeta, jangan dikirain malam ini kita mau berdebat, justru kita mau dengerin ceritanya pendeta ini nih, mantan nih. 3 tahun dapat 1000 orang Islam masuk Kristen. Nah, tapi gini Pak pertanyaannya. Iya. Bapak misalnya di daerah sini, dapat sekian ratus orang misalnya. Terus dimasukin gereja mana? Kami interdenominasi. Jadi di mana itu ada gereja, ya kita limpahkan ke gereja setempat. Setorin aja? Ya. Waktu Bapak setor ke gereja itu, Bapak cuma nyerahin aja atau ada imbalan? Kan memang ada balancing ya. Iya, balancing. Ya. Take and give, take and give. Tapi nggak semata-mata ini bayaran. Kirain kayak zaman dulu gitu kan. Zaman dulu kalau di zaman cowboy ada pengumuman wanted 1 orang sekian $1,000 atau $900. Bawa 1 orang dibayar gitu enggak? Enggak. Jadi Bapak dibayar. Karena kami sponsornya adalah Bethesda. Bethesda rumah sakit. Bethesda itu kan juga rumah sakit milik Gereja Kristen Jawa. Iya. Sehingga ya ada keterkaitannya di situ dan ada keterlibatannya. Sehingga kita tidak ada barter. Oh, jadi rumah sakit mengeluarkan dana untuk penginjilan. CSR. Oh, CSR. CSR. Jadi CSR-nya kan beli kambing. Iya. Tapi yang mau menyerahkan kambingnya itu saya. Oke. Dengan syarat ada mesti dong ada syarat dan ketentuan dong. Iya dong. Berlaku itu seperti itulah kira-kira. Oh begitu rupanya ya. CSR buat beli kambing kasih ke orang-orang dalam tanda kutip miskin ya untuk dijadikan orang Kristen. Gembala. Oke. Loh, tapi gini Pak. Kan kalau di Kristen kan Bapak kan selain cari jemaat baru, tapi kan ada yang diharapkan dari perpuluhannya gitu kan? Kami waktu itu bertindak sebagai penginjil, bukan sebagai gembala sidang. Nah setelah kan waktu itu saya masih mahasiswa, jadi belum menggembalakan sidang. Oke. Nah ada sebagian dari hasil kerja itu, rekrutmen itu, yang masuk ke gereja kami. Nah itulah yang diwajibkan setiap jamaah memberikan perpuluhan dan unduh-unduh. Apa Pak? Unduh-unduh. Unduh-unduh. Apa tuh Pak? Unduh-unduh itu ya kalau panen gitu. Oh, gitu. Ini buah sulung. Gitu. Bukan buah sulung Pak ya? Bukan. Unduh-unduh itu apa? Persembahan kasih ya? Iya ngasih. Kalau buah sulung hasil 1 panen 1 sawah dia kerjain semua habis dong ntar ya. Jadi Bapak maksudnya gini,
ketika dapat orang Islam, terus kemudian dimasukkan ke dalam gereja, disetorkan ke gereja mana gitu kan ya. Itu Bapak nggak dibayar sama gereja itu? Nggak dibayar. Karena memang tugas kami waktu itu cuma rekrutmen. Oh, rekrutmen domba maksudnya Pak? Mencari domba-domba yang hilang, ditukar dengan kambing. Ditukar dengan kambing. Mudah toh, tukar dengan ayam gitu. Oke. Jadi gereja hanya menerima jemaat baru. Ya, yang menikmati perpuluhannya berarti gereja itu? Nggak ada. Oh, nggak ada perpuluhan? Nggak ada. Jadi Bapak... Mungkin gerejanya sana dapat, kita nggak tahu. Iya, maksudnya yang menikmati perpuluhan itu gereja, bukan tim Bapak. Bukan. Tim Bapak hanya bergerak atas dana CSR yang dikeluarkan oleh Bethesda. Rumah sakit Bethesda, Pak ya? Bethesda ada dari Duta Wacana, pokoknya ya lembaga-lembaga Kristen. Pendidikan, lembaga-lembaga Kristen yang benefit itu memang memberikan CSR tidak langsung ke masyarakat, mesti melalui lembaga dakwah. Oh, tapi mereka tahu nggak Pak, itu CSR yang mereka keluarin itu Bapak gunakan untuk merekrut domba? Ya. Bethesdanya tahu nggak? Memang mereka tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Pokoknya cuma ngeluarin CSR aja. Cuman harus lewat ada laporan terbukti bahwa pembelian kambing sudah diberikan 10 ekor dengan harga 1 ekor 15.000 misalnya kan kali sekian ya udah ini. Udah. Bapak nggak lapor berapa orang Islam yang dikristenkan ada fotonya gitu. Diserahkan kambingnya ke orangnya itu sudah selesai. Iya, Bapak nggak lapor berapa orang Islam yang dikristenkan, Bapak nggak lapor. Menyampaikan, tapi saya nggak ngomong itu hasil tukar kambing. Iya, maksudnya nggak masuk laporan. Oh. Nah kebetulan kan laporannya gini. Alhamdulillah, yang nerima kambing sekarang masuk Kristen kan gitu toh. Oh gitu ya. Pakai alhamdulillah. Terus? Ya puji Tuhan. Oh puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara kita yang kita kasih kambing, kita kasih modal usaha, sekarang masuk ke Kristen. Gara-gara dikasih kambing. Bukan arahan dari CSR. Oke. Jadi modifikasi di lapangan. Nah, sampai sekarang masih ada nggak yang menggunakan trik-trik seperti itu, Pak? Kayaknya masih ada, cuma mungkin kalah canggih dengan saya. Oh gitu ya. Kalah canggihnya gimana? Dulu Bapak canggihnya gimana? Ya, mereka mungkin sebelum datang ke situ dan dicurigai dulu. Oh gitu ya. Loh, bukannya mereka udah belajar mau kemanapun diterima gitu? Ya, memang belajar. Cuma permasalahannya sekarang kan era terbuka. Sehingga untuk mengelabui orang begitu kayaknya nggak begitu. Tidak mudah. Nggak begitu mudah. Kalau dulu kan jangankan HP gitu, telepon aja satu kampung satu orang belum tentu punya. Oke. Terus gini, Pak Agustinus Ragil nih. Dulu setelah itu Bapak waktu bagi-bagi kambing masih mahasiswa. Setelah lulus terus jadi pendeta. Kemudian saya dilantik menjadi konsulen pendeta. Konsulen? Ya. Apa tuh Pak? Pendeta pembantu. Oh, pendeta pembantu di sebuah gereja. Di sebuah gereja. Gereja apa Pak? Gereja Metodis. Gereja Metodis di Jogja. Di Bandung. Oh di Bandung. Di Bandung. Bapak nih dulu STT-nya di mana? Saya di Merdeka. Merdeka mana? 28. Di Jakarta? Bandung. Di Bandung? Iya. Yang Advent itu? Bukan. Apa? Gereja Metodis. Enggak, STT-nya? Sebelahnya itu gereja Kristen Jawa. Itu gembalanya bapak saya. Oh, terus, bapaknya gembala. Terang aja. Sebelahnya Unpar. Nah, di belakang Unpar itulah saya gerejanya. Oke. Enggak, Bapak belajar di STT-nya, STT mana? Saya Enaka Maranatha Bandung. Institut Agama Kristen Maranatha Bandung. Oke. Setelah lulus, Bapak jadi pendeta pembantu. Yes, jadi konsulen. Pendeta, tabisannya pendeta muda. Oh, pendeta muda. Nah, setelah di Bandung 1 tahun, pindah ke Yogyakarta. Karena memang mengembangkan visi. Kembali ke Yogyakarta dalam bentuk merekrut domba-domba yang dulu sudah yang apa? Sudah dibagi-bagi itu. Sudah dibagi-bagi. Dikumpulan lagi. Oh, jadi Bapak membangun jemaat sendiri? Bangun jemaat sendiri. Di Jogja? Bapak bikin gereja sendiri? Jadi gereja apa Pak? Gereja Presbyterian Internasional di Indonesia. Oh, Presbyterian. GPPII. Pusatnya di Korea Selatan.
GPPII. Oh, pusatnya malah di Korea Selatan. Korea Selatan. Pada waktu itu yang bawa adalah pendeta Paul Pandu Choi Dari Korea. dari Korea. Sama Chong Ban Sin. Yohanesin lah panggilan. Itu dari mana? Dari Korea juga? Dari Korea. Oh. Mereka memang sengaja datang ke Indonesia mau buka gereja gitu? Iya. Terus Bapak dimodalin gitu? Ya dikatakan dimodalin, iya disponsori lah. Kalau modelin tuh kayaknya kok kasar banget itu ya. Kayak bisnis saya dimodalin. Loh tapi kan emang bisnis Pak. Disponsorin. Iya. Bapak buka gereja, beli gedung gitu? Iya beli tanah. Oh beli tanah, bangun sendiri? Bangun ya. Terus akhirnya punya jemaat berapa Pak? Waktu itu lebih dari 300. Jemaatnya? Ya. Masih ada sampai sekarang Pak kerjanya? Sebagian sudah masuk Islam lagi, sebagian sudah mati, sebagian masih ada. Oh sebagian udah balik Islam? Sekarang sebagian sudah kembali ke Islam. Oke. Nah kalau jenengan mampir ke rumah saya, ada tetangga saya yang sekarang udah masuk Islam lagi. Oh gitu, yang dulu masuk Kristen gara-gara Bapak? Iya. Ada yang sudah meninggal, ada juga yang masih Kristen? Masih Kristen. Oke. Ada yang malah justru maki-maki saya. Terus waktu maki-maki gimana Pak? Kan saya datang ke rumahnya, udah sepuh, yuk kita sama-sama sholat gitu. Wah, cangkeme gitu. Biar ngejak nang gereja lagi ngejak sholat. Dibagi-bagi? Iya. Nggak diludahin Pak? Enggak, di cangkeme itu. Tapi udah masuk Islam lagi orang itu? Belum. Masih Kristen? Tidak mau. Oke, tapi udah sepuh? Udah sepuh. Ada yang datang sukarela mengatakan saya sekarang ikut jenengan lagi gitu. Oh, ya, masuk Islam. Masuk Islam. Nah, sekarang saya pengen tahu Pak, Bapak menggembalakan gereja itu berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Setelah itu? Setelah itu debat dengan Pak Haji Jalal Muhsin. Jalal Muhsin. Ya, waktu itu kan kami kembali ke Gunung Kidul lagi untuk mencari domba yang sesat lagi. Ya. Di sana ketemu dengan Pak Jalal Muhsin ini punya lembaga namanya Korp Dakwah Pedesaan. Korp Dakwah Pedesaan. Iya. Oh. Nah terus tidak lama Pak Jalal kirim surat ke saya. Terima kasih pendeta, binaan ekonominya, sholatnya tak bina dewe gitu. Oh gitu. Nah suratnya itu masih ada sekarang. Tak simpen itu. Sama Bapak sama masih disimpan. Lah itu jimat itu. Jimat. Loh, jadi ceritanya bagaimana Bapak bisa kenal dengan Pak Jalal Muhsin itu? Ya karena di lapangan antara tim kami dengan tim Pak Jalal ketemu. Bersaing. Bentrok. Enggak sih, cuma ya kami diancam-ancam gitu loh. Oh, terus akhirnya bisa terjadi debat itu gimana? Waktu itu Pak Jalal, saya nyari beliau. Saya bilang Jalal itu masih muda apa masih sudah tua? Kalau masih muda dijak gelut wae. Oh. Gitu. Terus? Ternyata udah tua. Oh. Wah, saya 28 tahun, beliau itu 60 tahun pensiunan. Oke. Walah, ini kan nggak imbang ini. Nggak imbang. Terus? Nah, saya dan keluarga kami itu dengan orang yang lebih sepuh itu sangat menghormati. Ya. Ya, terus Bapak yang nantang beliau debat atau beliau yang ngajak Bapak debat? Kita dialog, ngobrol ringan. Ketemu di rumahnya? Terus beliau mengatakan, Mas, ini aja kita dialog, nanti siapa yang kalah ikut yang menang. Oke. Oh serius Pak? Serius. Pikir saya tanya Pak Jalal latar belakangnya apa? Saya guru SD. Saya nggak nanya organisasi. Kalau dia tahu kalau saya tahu beliau itu ketua majelis tabligh PP Muhammadiyah, mungkin mikir juga saya kan. Nggak jadi. Jadi waktu debat Bapak nggak tahu? Nggak tahu. Walah. Terus jadi debatnya di mana? Di rumahnya beliau. Di rumah beliau. Dari jam berapa Pak? Memang ternyata beliau itu sengaja mengundang saya seminggu 3 kali supaya saya tidak naik ke Gunung Kidul. Oh gitu. Jadi strateginya luar biasa, lebih canggih dia dari saya. Oh iya, jadi Bapak ditahan gitu sama dia. Biar nggak ke Gunung Kidul gitu. Iya. Jadi seminggu 3 kali ke rumah beliau. Iya. Hanya untuk berdebat. Saya tidak ngeh kalau saya sebenarnya itu merupakan suatu pencekalan gitu, nggak ngerti saya. Yang Bapak pikirin mungkin Bapak mau menginjilin dia ya. Menang. Oke. Nah terus Bapak jadi berapa kali debat sama dia? 3 bulan pertama, kemudian 6 bulan. Hah? Selama 6 bulan? Iya. Berdebat? Iya. Karena
3 bulan pertama tidak menghasilkan apa-apa. Jadi debatnya seminggu berapa kali? 3 kali. Seminggu 3 kali, debatnya selama 6 bulan. Buset, berapa kali pertemuan itu? Banyak banget. Enggak, itu Bapak sebenarnya sama Pak Jalal Husain itu berarti berdebat atau kursus, Pak? Seminggu 3 kali sampai 6 bulan. Iya. Terus yang diomongin apa aja jadi, Pak? Awal dari Trinitas sampai kepada Bible. Tentang kemurnian Bible dan sebagainya. Kemudian kalimat Bible yang ada di dalamnya. Saya lihat dari Pak Jalal itu luar biasa. Menyerap apa yang disampaikan oleh lawan. Waktu saya menanyakan tentang Al-Maidah. Ayat 10, 10-11. Itu langsung dia counter dengan, wah itu Injil sampean yang sekian-sekian gitu. Oh, langsung disebutin. Artinya beliau itu kan menguasai keduanya. Menguasai materi gitu. Berarti beliau kristolog, Pak? Beliau kristolog otodidak. Otodidak. Dan saya baru tahu itu. Oh iya. Setelah kalah. Taunya setelah kalah? Tadinya nggak tahu saya. Oke. Terus, jadi Bapak kalahnya di mana? Sebenarnya saya nggak kalah. Oh, masih nggak ngaku juga. Tadi udah bilang kalah, sekarang sebenarnya nggak kalah. Nggak, tapi ngalah karena beliau udah sepuh, saya masih muda kan nggak enak toh kalau ngomong. Iya. Jadi pun Pak Jalal kalau ngalah mawon. Oh gitu ya. Iya. Ingat nggak Pak? Yang Bapak sebut kalah itu poinnya apa? Lagi ngomongin apa? Saya waktu itu sedang menulis tesis. Oh, tesis untuk S2 tentang Muhammad di dalam Taurat dan tentang Muhammad di dalam Taurat. Jadi penelusuran tesis ini ternyata saya ditolak oleh 3 pembimbing. Jadi artinya saya gagal. Ini Bapak nulis tesis lagi ambil S2. S2. Di mana? Di STAAP Bandung. Di Bandung juga. Iya. Oh, ditolak sama 3 pembimbing. Iya. Alasannya? Karena ini tidak sesuai dengan kaidah teologi. Ganti aja judul. Loh enggak, gimana ceritanya kok Bapak penginjil kok malah menulis Nabi Muhammad di dalam Taurat? Begini, saya terinspirasi paman saya itu mati dibunuh oleh komando jihad. Oh, terus? Jadi kalau saya menguasai isi ajaran-ajarannya itu kan, ajarannya Muhammad dan sebagainya kan, berarti saya bisa menguasai juga umat Islam itu. Loh enggak, tapi hubungannya apa Pak? Bapak menulis tesis Nabi Muhammad di dalam Taurat itu maksudnya Bapak meyakini di dalam Taurat ada Nabi Muhammad atau nggak ada? Nggak ada. Oh, jadi Bapak... saya ingin tahu tentang ajaran Muhammad sebenarnya seperti apa. Kok sampai tega membunuh orang yang tidak bersalah. Waktu itu sebenarnya yang ada di dalam dalam benak saya. Oh, waktu itu Bapak berpikir begitu. Oke, terus Bapak akhirnya dikalahkan oleh Pak Jalal Husain itu dalam poin apa, Pak? Ternyata apa yang saya angan-angankan kejahatan nggak ada gitu loh. Nggak ada. Oh, semuanya bisa dibantah. Nggak ada, ya. Malah dibantah dari Bible Bapak sendiri malah. Gitu. Jadi ada beberapa Bible mengatakan ada bukunya. Akhirnya saya buat buku. Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Oke. Karena itu ditolak, terus saya simpan. Terus saya ganti judul. Nah itu pada waktu itu salah satu koreksi tesis saya adalah bapaknya Yusuf Ismail itu, Al-Hadid. Oh, Pak Yusuf Ismail. Bilangnya gimana? Bapaknya beliau itu kan dulu asisten dosen pasca di STTAP. Nah, terus beliau yang koreksi ini. Dia dosen. Mengoreksi tesisnya Bapak. Ini kamu ganti aja judul. Oke. Terus? Saya nggak tahu kalau beliau juga masuk Islam. Iya. Ustadz Yusuf Ismail tahu saya. Ini ayahnya ya, ayahnya Ustadz Yusuf Ismail ya. Oke. Dan saya adik kelas beliau di International Sending International Mission. Sending International Mission. Di mana itu Pak? Di Belanda. Ah, Bapak kuliah di Belanda? Iya. Adik kelasnya Pak itu? Adiknya Pak Rudi. Oh alah. Iya. Oh, terus jadi ketika Bapak sudah kalah debat, terus ngapain Pak?
Pindah saya agama? diusir. Enggak, tapi Bapak ketika sama Pak Jalal Hussein itu berarti setelah debat, terus Bapak langsung pindah agama atau gimana? Iya, waktu itu kan 3 bulan pertama tidak ada ending. Akhirnya Pak Jalal mengatakan, pokoknya sopo sing kalah melu sing menang. Itu. Terus? Pikir saya ya aja gitu. Ternyata beliau sudah menyiapkan notaris. Waduh. Wah itu. Jadi saya kejebak yang kedua. Kejebak yang kedua. Oh, nyiapin notaris, Bapak langsung Tanda tangan aja. tanda tangan. Terus Bapak syahadat. Nah setelah tidak ada, ini kan tidak ada apa titik temu, dan saya mengakui dalam hati saya bahwa itu adalah kebenaran yang saya cari. Nah, saya mengatakan sama Pak Jalal, ini sebenarnya bukan masalah kalah menang. Penjenengan lebih sepuh sama si muda. Tentu saya lebih menghormati penjenengan. Saya ngalah aja. Ya. Ngalah tapi masuk Islam. Terus beliau mengatakan, tapi wingile tanda tangan notaris gimana? Gitu. Ya. Ya sudah nggak apa-apa masalah. Dan saya pada waktu itu tidak pernah berpikir nasibnya akan jelek gitu setelah masuk Islam gitu loh. Jadi udahlah tanda tangan. Kemudian saya disahadat di kantor urusan agama Mantri Jeron pada waktu itu, Kota Yogyakarta, disaksikan oleh KUA dan teman-teman yang lain. Saya pulang. Waktu itu November. Jadi November sampai Desember sampai awal Januari, saya tuh masih khotbah di gereja. Walah. Terus? Ya. Dan saya udah terakhir syahadat masih khotbah. Lah karena jadwalnya masih ada. Ngenteknya jadwal itu. Enggak, maksudnya sayang amplopnya nggak diambil. Nah waktu itu justru saya memimpin kebaktian Natal di Jongji, Korea Selatan, di gereja atap langit itu. Ya di mana Pak? Di Jongji. Jongji itu di mana? Di Pulau Jongji. Di Korea? Korea Selatan. Oke. Terus mimpin kebaktian Natal? Iya. Dalam bahasa Korea Pak? Enggak. Oh enggak, kirain. Bahasa saya. Bahasa saya. Tapi di Korea itu. Jamaahnya orang Korea. Oke. Itu masih. Istri saya masih ikut waktu itu. Jadi istri itu nggak tahu kalau saya udah masuk Islam sebenarnya. Oh gitu? Belum tahu. Nah setelah selesai itu, Januari waktu itu, Maret 94, 94, saya mengatakan pada istri saya bahwa saya sudah masuk Islam. Kaget dong Pak istri. Wah, istri saya kan marah. Histeris Pak? Marah betul. Marah tapi dia enggak langsung dia berangkat ke Bandung. Dari Jogja. Cari tiket Bandung, lapor sama bapak ibu saya itu. Saya diundang. Oke. Setelah saya diundang, saya sampai Bandung. Kakak saya yang barep itu kan tentara. Maijen. Yang itu, nembak bapak itu ya? Ya, yang ngasih, waktu saya dilatih pendeta ngasih jas, sampai sekarang masih jasnya. Jasnya bolong. Kancingnya itu logo TNI AD. Itu masih sampai sekarang masih saya pakai. Walaupun sudah robek-robek. Terus? Di sidang tadi keluarga itu. Nah kakak saya yang barep itu bilang, batas saya dengan kamu itu pagar rumah itu dul ke sana. Artinya saya kan diusir. Ya udahlah pergi aja itu kan diusir. Terus? Nah saya nggak tahu setelah sampai di rumah mau ke bank, ke ATM, ternyata diblokir semua. Piye to iki aku ora iso cukup duit, sedang uang yang ada di saku saya tinggal 15.000. Terus? Nah kan waduh aku balik nang Jogja piye gitu kan. Tapi waktu itu bis Mandala itu cuma 4.500. Dari Bandung sampai Jogja. Saya kan masih punya uang sisa sedikit itu. Sampai di Terminal Lumburharjo pagi mikir sama tinggal di mana. Nah, terus saya ke rumah Pak Jalal itu. Pak Jalal saya cerita, ya pun sini aja. Banyak teman kok itu. Itu mahasiswa PKL dari UIN itu ada di situ. Tapi Bapak sama istri baru udah pisah?
Ya, mulai saat itu udah pisah. Oke. Udah pisah. Anak ada Pak? Ada 2. Gitu. Ikut istri semua atau ikut Bapak? Ikut istri. Ikut istri. Jadi bujangan lagi dong? Ya itulah, kalau ada itu sih teman-teman bilang golek liyane wae Mas. Terus dicariin beneran? Enggak. Oh belum. Nah, saya berangkat ke Sumatera waktu itu. Oh iya. Karena memang tidak kondusif, sehingga saya berangkat ke Sumatera selama 6 tahun. Sumatera. Kita kan dulu pernah Pak ya, Bapak pernah cerita kan? Iya. Yang dulu Bapak bilang ke Sumatera dan segala macam. Iya. Mungkin itu nggak usah diceritain ulang Pak, Iya. ya. Tapi berarti sekarang Bapak ini menjadi apa sekarang? Nah begini, kami sekarang dengan tim dan teman-teman yang lain itu menelusuri kayak jejak langkah dulu, gitu. Sehingga kembali ke kampung-kampung, pelosok dan lain sebagainya, yang sampai hari ini pun belum banyak perubahan. Bahkan untuk menghadapi Idul Adha ini, belum satu pun dari warga masyarakat itu yang mendaftarkan diri ingin korban. Oke. Kan berarti perlu dikorbani. Perlu dikorbani. Iya, perlu dikorbani. Kita perlu berkorban maksudnya. Iya. Perlu dikorbani. Perlu diberi hewan kurban maksudnya. Kira-kira itu. Kan karena mereka belum mampu lah secara ekonomi untuk punya kambing satu terus dikorbankan. Itu sehingga kita menuntut kepedulian teman-teman muslim ini seperti apa itu. Sekarang. Kalau dulu saya nuker satu kambing dapat 5 domba, harusnya sekarang teman-teman muslim itu mengirimkan domba ke sana supaya dombanya nggak hilang. Iya. Gak ditukar lagi sama orang gitu. Jadi biar dikurbankan. Enggak, maksud saya sekarang Pak Ragil itu bergabung dengan organisasi apa gitu atau bekerja sebagai apa kami sekarang? Ada sih kadang bantu di Arimatea, kemudian ada juga di beberapa lembaga, dan kami gerak sendiri sebenarnya. Karena kalau organisasi-organisasi itu kan sebenarnya masyarakat tidak paham. Sehingga kadang kalau datang ke kampung kemudian sudah membawa atas nama organisasi, justru malah dicurigai lebih dulu. Ini jenis motivasi apa? Karena begitu banyaknya orang pinter, sehingga banyak orang juga yang mengelabui orang lain. Gitu. Sehingga saya ke sana ya atas nama pribadi, dengan teman-teman tim peduli dakwah, kayak Ustadz Yayat Hidayat, kemudian Ustadz Sigit. Nah, ada dari Ngaji Cerdas yang sering mendukung. Ngaji Cerdas yang itu lagi nyari domba itu Pak ya? Ya, cari domba itu. Nyari domba buat dikorbanin maksudnya. Bukan buat dimasukin gereja, bukan. Supaya dombanya itu nggak hilang gitu. Ya, dombanya nggak sesat. Dipotongin domba supaya dombanya nggak lari gitu. Ya. Nah, berarti kita boleh tahu tuh Pak, programnya seperti apa tuh? Ya. Lu ada program nggak, Sep? Ada, Sep. Nah, sini coba. Nah, ini dia nih yang punya Ngaji Cerdas nih. Agak sini dikit, Sep. Sini dikit. Nah, jangan nutupin kamera gua dong. Itu blocking. Gimana? Ngaji Cerdas ternyata juga punya program untuk kurban Idul Adha tahun 2025 ya? Ya, insyaallah. Programnya gimana coba nih? Ya, bismillah. Sebelumnya terima kasih kok sudah diberi ruang ya. Jadi tadi atas kita lihat story-nya Pak Ragil, beliau Masya Allah sepak terjangnya begitu dahsyat ya. Merinding tuh, kalau diceritain panjang luar biasa. Jadi atas kepedulian tadi kok, tadi tukar domba dengan kambing itu ya. Nah, maka saya riset beberapa vendor, beberapa peternak ya di Nusantara. Alhamdulillah dapat nih dengan harga yang murah. Intinya penonton Kodondi, penonton Ngaji Cerdas bisa juga berkurban di tempatnya jajahan beliau nih. Oh, yang di itu Gunung Kidul. Gunung Kidul di Panggang ya Pak ya? Panggang, Rongkop, Tepus. Tuh ada beberapa 3 desa tuh. Ada beberapa situ. Karena atas kepedulian tadi, maka saya memberikan fasilitas lah, memudahkan para penonton untuk juga ikut berkurban di sana. Dan insya Allah harga kambingnya juga
nggak mahal. Jadi saya sebut boleh kok ya? Ya boleh lah. Ya insya Allah 1,9 juta 1,9 sudah disembelihkan, lalu kemudian dokumentasi, kemudian didistribusikan. Udah dicacah berarti? Udah dicacah, semuanya. Udah dimasak juga? Oh belum dimasak. Orang udah dimasak, tinggal makan gitu Pak. Nanti kan akikah dong. nanti yang akan mapping Pak Ragil dan tim di sana karena sudah tahu mana yang wilayah mana yang akan didistribusikan di titik-titik itu ya Pak Pendeta. Dan insya Allah karena kita dapat harga murah kok, jadi biaya operasionalnya juga lumayan tinggi karena ada minimum order untuk di beberapa titik. Nah di titik yang disebutkan tadi minimal 50 ekor. Oh. Nah per hari ini baru 17 ekor. Oh. Jadi terancam bisa jadi tidak jadi gitu. Oh, lalu terus kalau nggak jadi yang udah 17 ya gimana? Bisa jadi nanti di refund. Oh, dipulangin. Dipulangkan. Tapi emang ngambilnya dari mana? Kok kita ada asosiasinya. Jadi saya dapat akses lah. Mereka punya asosiasi peternak domba begitu. Nanti bisa dilihat nanti kalau ada menghubungi Ngaji Cerdas, kita kirimkan videonya, bentuk-bentuk fisik kambingnya. Insya Allah bagi sahabat Ngaji Cerdas mungkin atau penontonnya Kondolitan yang ingin ikut berkurban begitu ya kok ya, dan ingin tahu detailnya, nanti bisa menghubungi di nomor WA 0821 1315 5743. Insya Allah sampai H-2 Lebaran masih kita terima begitu. Ya mudah-mudahan sampai 50 ekor kok. Kalau nggak 50 ekor nggak jadi. Iya kita refund. Waduh. Karena kan jauh itu kirimannya ke Gunung Kidul Pak. Ya, dari mana ngambil barangnya? Di peternak di daerah Jogja juga Pak. Cuman kan nanti nggak semua dari situ 50. Kita ngambil dari beberapa berapa ekor kumpulkan baru kekirim ke sini. Oh. Itu. Jadi 50 kambing untuk 3 desa itu. Ya insya Allah. 3 kecamatan. 3 kecamatan. Pokoknya 3 titik lah. Sebenarnya kita juga kan buka juga untuk Cianjur, yang untuk Ciranjang. Tapi insya Allah prioritaskan untuk ke Gunung Kidul dulu. Ya, jadi sekarang berarti Pak Ragil ini yang tadinya beli kambing ditukar domba untuk menjadikan orang Islam jadi orang Kristen. Sekarang beliau mencari kambing atau domba untuk dibagikan pada orang Islam, Pak ya. Alhamdulillah. Nanti beliau langsung yang mengawal di sana. Ya. Alhamdulillah. Bapak bekerja untuk mengumpulkan domba ini untuk para umat Islam di 3 kecamatan itu tadi bekerja sama dengan siapa? Arimatea. Ada sih Arimatea masuk. Tapi bukan berarti Arimatea yang kerja di sana. Oke. Jadi ya teman-teman peduli dakwah aja lah. Oke. Ya. Karena kalau saya sampaikan tadi kalau organisasi masuk di satu daerah itu tidak begitu diminati oleh masyarakat. Oke. Kecuali NU, Muhammadiyah, misalnya kayak gitu. Itu pun kalau mau masuknya di wilayah yang tidak tepat, misalnya Muhammadiyah masuk di wilayah NU, justru malah dicurigai. Oh, seperti itu. Sehingga kita pribadi aja. Ya. Jadi targetnya sampai tanggal berapa? Pendaftaran? Ya, insya Allah sampai H-2. Tapi kalau bisa lebih cepat karena kan kami simultan lapor ke ini ya, ke vendornya untuk mencatat beberapa permintaan kambingnya. Tadi saya lupa infoin berat kambingnya itu 18 sampai 23 kilo. 18 sampai 23 kilo. Ya Allah. Nah, itu minimalnya tuh nggak bisa dinego, saya. Ya, terkait tadi kok karena tadi pertanyaan kan kemarin ada yang komen itu harga segitu kayak nggak masuk akal begitu ya. Tadi kita lihat dari latar belakang beliau kan kepedulian. Jadi insya Allah karena harganya tipis maka dikasih minimum order 50 ekor supaya kan nanti kirim kita pakai pick up terus ada tim penyembelihan. Jadi sudah terima bersih kok disembelihkan. Ada mereka kirim tim. Jadi nanti Pak Ragil dan tim hanya membantu mendistribusikan. Kita cuma nunjukin tempat. Di kampung sana, musola sana, masjid sana. Iya. Jadi saya tidak dapat orderan kambingnya. Cuma menunjukin tempat aja. Jadi terima bersih kok. Dan alhamdulillah kan udah dapat seperti itu, maka dikasih harga murah. Ini kan kesempatan bagi
teman-teman yang sudah berkorban, ini bisa korbannya kedua kalinya, silahkan di sini. Kalau yang belum, ini waktu yang tepat. Selain berkorban, kita dapat pahala, itu juga banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita. Membahagiakan orang lain. Betul, karena kan beliau head to head tuh di sana ya Pak ya. Mungkin saya tidak tahu nih di lapangan masih ada praktek misionaris atau gimana sih? Masih banyak. Ini kan masih ada Pak. Banyak. Sekarang masih ada. Sekarang Buddha, Hindu masuk. Oh, nggak mau kalah ya Pak ya? Iya. Nah kita bina di kampung Buddha. Wah gitu. Iya. Oh. Ya, jadi sangat menarik ya sebenarnya. Pak Ragil ini yang dulunya mencari orang Islam dijadikan Kristen dengan bawa kambing, sekarang kebalikannya, Pak Ragil sekarang membawa domba untuk orang Islam di sana sebagai hewan kurban, Pak ya. Alhamdulillah. Ini mungkin caranya beliau nebus siar. Makanya saya nggak ada sapi. Jadi biar kambing aja, biar sesuai dengan histori beliau. Iya. Biar ingat terus dulu pernah bawa kambing ini. Masya Allah. Iya, ada lagi Pak? Saya kalau naik itu ditagih. Naik kemana? Ke Gunung Kidul. Kemarin saya ke sana sama Ustadz Yaya sama Ustadz Sigit ditagih. Ditagih kemana? Romo, hewan kurbannya pundi? Gitu. Panggilnya masih Romo ya Pak? Iya. Romo apa? Hewan kurbannya pundi. Mana hewan kurbannya? Iya. Masih ditagih coba. Masya Allah. Ini kan maksudnya kesempatan kok ya bagi dari jutaan penonton dan jutaan pengikut Eva-Doni maupun ngaji cerdas. Insya Allah ini kesempatan yang luar biasa menurut saya untuk sama-sama berdakwah. Kalau Doni dan kami semua yang di sini itu melalui media. Kemudian jihadnya orang yang berharta itu kan dengan hartanya begitu. Nah ini kesempatan, mangga silakan berjuang bareng-bareng, baik dengan Pak Ragil, dengan Pak Doni atau kita semua. Insya Allah ini kesempatan yang tepat lah. Gitu. Ya. Jadi buat para pemirsa yang ingin atau yang belum ada kesempatan untuk menyalurkan hewan korbannya, bisa menyalurkan lewat ngaji cerdas. Nomor rekeningnya? Nomor handphone aja. Nomor handphone. Nomor handphone 0821 1315 5743. Kenapa? Karena nomor handphone dulu nggak langsung nomor rekening karena kita butuh nama Sohibul Korban. Oh iya. Nanti buat kan dicatat dulu ya. Buat dicatat siapa namanya begitu ya, atas nama siapa. Kadang ada gini kok. Ada dia untuk orang tuanya. Kadang dia untuk adiknya begitu. Kita butuh karena untuk dokumentasi. Karena nanti kan ada request juga bisa video call, insya Allah kita siapkan. Kalau sinyal di sana bagus ya Pak ya. Betul. Oh iya. Iya, bisa di live kan. Biasanya sih kita dokumentasikan kok. Kalau tahun kemarin kita di NTT. Oke. Cuman di NTT nggak terlalu banyak. Nah, soalnya ini kan di Gunung Kidul. Jadi sekarang ternyata ada minimum quantity 50 kambing. 50 ekor ya. 50 ekor untuk 3 kecamatan ya Pak ya. 3 titik ya. Jadi yuk yang belum berpartisipasi masih bisa nyusul. Sekarang Kang Asep baru dapat berapa? 17. Jadi masih kurang 33. 30 ya. Lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus. Satu kambingnya 1.900.000. 955.000. 5.000 mungkin buat beli plastik atau apalah gitu. 1.955.000. Iya, untuk Gunung Kidul. Kalau Cianjur 7.950 aja. Oke. Beda goceng berarti. Beda goceng. Karena kan Gunung Kidul agak ini ya bedanya ya. Agak susah ya. Susah. Nanti bisa dicek aja di Google Map itu Panggang gitu ya. Dari Panggang ya. Panggang, kemudian Tepus, kemudian Karangmojo dan Rongkop. Tuh. Nanti bisa dicek aja di Google Map seperti apa tuh jalurnya. Iya. Gitu. Nanti saya ulang lagi nomor handphonenya kok ya. Iya, silakan. Di 0821 13 15 5743 insya Allah via chat WA saja. Oke. Ya. Jadi, Stop. Nggak boleh ngomong WA. Waduh. Gua sebut lagi. AW. Oke. Banyak aturan ya kalau di TikTok ya. Ya, jadi gitu ya buat para pemirsa yang mau berpartisipasi segera menghubungi ya tadi nomor yang dibacakan oleh Kang Asep. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk berkorban tahun ini bisa membahagiakan orang-orang yang memang membutuhkan. Ya. Itu aja, Pak Ragil. Matur suwun sangat Pak.
Jadi gara-gara kalah debat pindah agama. Nah, ini Betul, contohnya. sesuai. Sesuai dengan judulnya berarti. Dengan guru SD